Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera siswa-siswi kelas 9 yang sedang melaksanakan kegiatan belajar dari rumah. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak jangan lupa untuk selalu berdoa, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari pandemi Covid-19 ini. Anak-anak, kali ini saya akan membahas tentang menyederhanakan bentuk akar. Akar yang dimaksud di sini adalah akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Pada buku paket kalian di halaman 43, di sana ada menyederhanakan perkalian bentuk akar ya. Yang dipakai adalah prinsip yang ketiga, yaitu apabila ada akar AB maka itu sama dengan akar dari A kali B sama dengan akar A dikali akar B. Nah, ini yang kita gunakan untuk menyederhanakan bentuk akar. Di sini nanti saya akan memberikan dua cara ya. Kemudian juga ada beberapa contoh. Misalkan contoh pertama adalah bagaimana menyederhanakan bentuk akar dari 20. Pada prinsipnya adalah kita harus membuat perkalian dari 20 ini, yang nanti dari perkalian itu salah satu bilangannya adalah merupakan bilangan kuadrat atau bisa dikeluarkan dari akar. Sebagai contoh di sini misalkan 20 tadi ya, maka 20 itu bisa dibentuk dari perkalian 1 kali 20, 2 kali 10, dan 4 kali 5. Nah, dari pasangan-pasangan bilangan perkalian yang menghasilkan 20 ini kita cari yang merupakan bilangan kuadrat. Di sini yang merupakan bilangan kuadrat adalah 1 dan 4. Ya, 1 ini adalah hasil dari 1 kuadrat, 4 ini adalah hasil dari 2 kuadrat. Apabila ada 2 atau lebih bilangan kuadrat dalam perkalian-perkalian pembentuknya, maka kita pilih yang bilangan terbesar. Yang 1 dan 4, maka kita pilih yang 4. Sehingga 20 itu bisa dijadikan bentuk perkalian dalam akar, yaitu adalah 4 kali 5. Kemudian maka ini bisa dipisah menjadi akar 4 dikali dengan akar 5. Nah, kita tahu bahwa nilai akar 4 itu adalah 2. Maka ini menjadi 2 dikali akar 5. Jadi bentuk sederhananya adalah 2 akar 5. Kemudian saya beri contoh lagi, yang kedua adalah misalkan di sini kita disuruh mencari akar dari 45. Nah, akar 45 itu kita cari, perkalian yang menghasilkan 45 adalah 1 kali 45, kemudian 3 kali 15, kemudian 5 kali 9. Dari pasangan-pasangan ini kita cari yang merupakan bilangan kuadrat, yaitu adalah 1 ya, dari 1 kuadrat, dan 9 itu dari 3 kuadrat. Maka untuk akar dari 45 bisa kita jadikan perkalian, yaitu 45 itu menjadi 9 dikali 5. Dan kita pisahkan, berarti menjadi akar 9 dikali akar 5. Untuk mempersingkat hitungan, akar 9 itu adalah 3 dikali akar 5, berarti 3 akar 5. Nah, itu adalah cara yang pertama dengan mencari pasangan perkaliannya. Kemudian saya juga punya cara yang kedua ya. Terus di sini ya, cara 2, yang tadi itu adalah cara 1. Cara kedua adalah kita gunakan contoh yang sama, yaitu masih akar dari 20. Tekniknya kita menggunakan bilangan prima ya. Bilangan prima kalau kita mencari faktorisasi prima. Caranya seperti ini. Bilangannya di akar adalah 20, maka 20 itu kita bagi dengan bilangan prima ya. 20 dibagi 2, hasilnya adalah 10. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Karena ini adalah akar kuadrat atau akar pangkat 2, maka dari bilangan-bilangan pembagi di faktornya itu kita cari yang berpasangan. Nah, yang berpasangan ini kan 2. Nah, bilangan yang berpasangan itu nanti bisa keluar dari akar ya. Karena duanya ada 2 atau berpasangan, maka keluar dari akar 2. Kemudian bilangan yang sendirian ini tetap berada di dalam akar. Berarti menjadi 2 akar 5. Perhatikan hasilnya sama. Nah, kemudian kita coba yang kedua, yaitu adalah akar dari 45. Maka dengan yang cara sama, kita cari faktorisasi prima dari 45 ya. 45 itu ganjil, tidak bisa bagi 2, berarti langsung dibagi 3. 45 bagi 3 adalah 15. 15 dibagi 3 adalah 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, bilangan yang berpasangan faktornya adalah 3. Maka 3 ini bisa keluar dari akar.
berarti menjadi 3 akar, yang di dalam akar ini bilangannya sendirian yaitu adalah 5. Jawabannya adalah 3 akar 5. Ternyata hasilnya adalah sama. Nah, anak kalian bisa menggunakan cara 1 atau cara 2 ya. Kalau di buku kalian itu adalah prinsipnya menggunakan cara 1. Cara 2 ini adalah cara modifikasi sebagai alternatif ya. Tetapi kalian tetap boleh menggunakan cara yang kedua itu ya, ataupun cara 1, karena prinsipnya sebenarnya adalah sama. Nah, kemudian anak-anak, apa sih gunanya kita menyederhanakan bentuk akar ini? Gunanya adalah apabila kita nanti bertemu dengan soal, karena dalam penjumlahan dan pengurangan bentuk akar itu diperlukan penyederhanaan dari bentuk akar. Misalkan nomor 1 adalah 3 akar 2 ditambah dengan 2 akar 18, kemudian dikurangi akar 8. Dalam penjumlahan atau pengurangan pecahan itu, jika A akar C ditambah dengan B akar C, itu hasilnya menjadi A ditambah B akar C. Perhatikan di sini ya, bilangannya di dalam akar harus sama. Nah, padahal di sini yang kita jumlahkan atau kita kurangkan ini belum sama. Ini adalah 2, ini 18, ini 8. Sebab itu maka perlu kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan menjadi bilangan yang paling kecil. Di situ jelas 3 akar 2 tetap ya, karena bilangan dalam akar adalah bilangan yang kecil, yaitu bilangan 2. Kemudian kita harus menyederhanakan 18 ini. 18 itu kita sederhanakan. Nah, 18 itu bisa kalian pakai cara yang pertama atau cara yang kedua ya. Saya suka pakai cara yang pakai faktorisasi prima. Jadi 18 itu dibagi 2 hasilnya 9, 9 bagi 3 hasilnya 3, 3 bagi 3 hasilnya 1. Nah, ada bilangan yang kembar atau berpasangan. Nah, ini nanti keluar dari akar. Sehingga 2 akar 18 itu menjadi begini. 2-nya kita tulis lagi ya. 2 itu kan sudah di luar akar, tetap kita tulis lagi. Kemudian kita beri tanda titik, titik artinya dikali. Nah, bilangan yang berpasangan adalah 3, maka 3 itu keluar dari akar. Seperti ini 3, kemudian akar yang sendirian adalah 2. Nah, seperti ini. Jadi menjadi 2 kali 3 akar 2. Akar 18-nya menjadi 3 akar 2. Kemudian dikurangi dengan akar 8. Nah, akar 8 itu dibagi 2 hasilnya 4, 4 bagi 2 hasilnya 2, 2 bagi 2 hasilnya 1. Nah, ini berpasangan 2-nya ini ya. Maka ini bisa keluar dari akar. Maka menjadi 2 akar, yang dalam akar tinggal bilangan ini yang sendirian akar 2. Nah, sekarang semua bilangan di dalam akar sudah sama, yaitu semuanya akar 2, akar 2, akar 2. Sekarang kita sederhanakan dulu. Ini menjadi 3 akar 2 ditambah 2 kali 3 itu 6, berarti 6 akar 2 dikurangi 2 akar 2. Kemudian kita hitung, berarti 3 ya, 3 dari sini ditambah 6 ini 6, kemudian dikurangi 2 akar 2, karena semuanya ada akar 2-nya. 3 tambah 6 9, 9 kurangi 2 7, berarti 7 akar 2. Kemudian bagaimana jika perkalian? Nah, jika perkalian pada bentuk akar ya, perkalian ini adalah ya, caranya sama dengan pembagian ya, perkalian dan pembagian pada bentuk akar seperti ini ya. Ini mudah seperti tadi ya. Seperti tadi kan contohnya akar 20 itu sama dengan, bisa ditulis menjadi akar 4 dikali akar 5. Bisa ditulis lagi akar 1 kali akar 20 dan seterusnya. Jadi kalau mengalihkan itu mudah. Jadi sebagai contoh misalkan 3 akar 2 dikali 4 akar 5. Maka ya bisa kita kalikan 3 kali 4 itu berapa ya. 3 kali 4 itu kan 12. Kemudian akar 2 kali akar 5 itu bisa digabung, akar 2 kali 5 sama dengan 12 akar 10. Pembagian pun demikian ya. Misalkan saya punya soal campuran, ada perkalian, ada pembagiannya. 10 akar 3 dikali 4 akar 2 dibagi 8 akar 2 misalkan semacam ini. Nah, ini akan diperoleh bahwa ini 10 kali 4 dibagi 8 ya. Jadi 10 dikali
4 dibagi 8, kemudian akarnya adalah dalam akar pertama 3 dikali 2 dibagi 2. Berarti menjadi 10 kali 4, 40 dibagi 8 menjadi 5. Kemudian yang di dalam akar 3 kali 2, 6, 6 dibagi 2, 3. Hasilnya adalah 5 akar 3. Lalu dalam perkalian dan pembagian itu tinggal mengalihkan saja ya, bilangan yang di luar akar ya kita kalikan, kemudian bilangan yang di dalam akar juga kita kalikan. Dan kalau pembagian juga begitu, bilangan yang di luar akar ya kita lakukan pembagian, ya dalam akar juga dilakukan pembagian. Nah sekalian itu adalah materi tentang menyederhanakan bentuk akar. Tadi saya singgung sedikit mengenai penjumlahan, pengurangan, dan perkalian serta pembagiannya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar walaupun selalu belajar dari rumah. Ya, tetap semangat, kalian adalah siswa-siswa yang hebat yang harus beradaptasi dengan masa pandemi yang tidak menentu seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.